Selamat pagi, kembali lagi bersama One Forest. Mari kita bahas pasar. Oke, untuk yang ada entry ya, minyak ya. Jadi minyak ini sudah masuk momentum sell ya. Jadi di H1 ini sudah kelihatan lagi berusaha untuk posisinya menjadi bearish ya. Sekarang masih bertahan di EMA 200 ya. Kalau sampai di break dan di closing menuju ke bawah, artinya minyak sudah mulai tanda-tanda mau downtrend ya. Tapi downtrendnya seberapa panjang masih bertahap-tahap ya. Jadi posisi sellnya ya sudah bisa dilihat ya, dari semalam sudah kebas, sudah posisinya udah mulai apa momentum sell. Jadi dia pelan-pelan berusaha mau naik lagi, ternyata sudah gak bisa lagi, saatnya turun ya. Kalau saya melihat dari sebelumnya memang minyak sengaja dinaikin tinggi-tinggi dan bertahan ya. Setelah CPI ya mendekati SPI baru dia akan turun ya, karena minyak itu akan dipermainkan inflasi ya. Inflasi malam ini kan sudah diumumkan, jadi otomatis ya inflasi kemungkinan naik atau bertahan di atas, itu udah pasti naik. Jadi akan dimain narasi bahwa The Fed tidak bisa turun suku bunga karena inflasi masih di atas 3% juga sangat risiko ya. Jadi sebelumnya Jerome Powell sempat bilang bahwa inflasi bulan Januari Februari itu cuma musiman. Kalau malam ini inflasi ternyata di atas lamarannya, wah itu bahaya. Jadi The Fed sudah mulai hawkish ya. Jadi apakah dia akan mendorong emas turun di situ ya. Dia lah permainnya, pasti kan nama juga sudah di settingannya ya. Jadi sementara kan dipermainkan geopolitik dulu, ya udah agak slow, baru dipermainkan lagi data-datanya ya. Yang penting trading santai-santai aja, jangan buru-buru ya. Seandainya sebelum kalian loss banyak, kalian bisa merecover lagi, cuma waktunya akan terjawab. Kita tinggal tunggu harganya murah baru hajar di situ ya. Tapi tetap santai ya, pelan-pelan. Oke. Kedepannya minyak kalau menjatuh ke 80 boleh masuk ya. Sekali dia sentuh itu potensi ambil buy, karena di sini ada support daily ya. Jadi ini saya kasih gambar support dan resisten, ini semua daily. Ada 80, ada 76, ada 73 di sini. Ada potensi kalian buy kalau sudah biru 10 pip, $10 kalian buat ambil take profit di situ ya. Kalau seandainya inflasi tiba-tiba dia enyuk ke bawah gitu, tajam gitu kan, udah boleh buy limit di sini. Sekarang boleh buy limit, gak masalah buy limit ya. Ini ada potensi dia akan naik ke atas lagi ya untuk minyak. Oke, sekarang saya bahas emas ya. Emas ini memang ya momentumnya ya bullish terus ya. Jadi karena didorong dengan namanya geopolitik, perangnya makin memanas ya. Ya makin luas ya. Ini agak susah sih sebenarnya trading emas ini. Enaknya geopolitik harus stabil. Jadi kita hanya berdasarkan dari data-data Amerika. Kalau Amerika positif ya emas ada potensi drop. Jadi suku bunga sama suku bunga tetap bertahan, jadi bisa membuat emas turun lagi ya. Ya semoga malam ini kan ada news ya, news inflasi ya. Jadi kalau memang mereka skenario buat inflasi naik, sengaja inflasi naik akan buat emas makin dalam ya. Apakah akan terjadi ya, hanya bisa lihat ya. Oke, nanti jam 7.30 ada umumkan namanya inflasi. Jadi sebelumnya 3,2%. Jadi pasar menilai bahwa inflasi akan naik 3,4 di situ ya. Oke. Kalau hasilnya 3,4 atau di atasnya itu bisa dibilang inflasi agak panas, jadi emas ada potensi drop ya.
Jadi saya lihat suku bunga The Fed 5,5 ini diperkirakan nggak bisa menurunkan eh, inflasi di bawah 3%, nggak bisa. Jadi ada potensi akan selalu stabilnya di atas 3%. Jadi dia akan subway 33, 32, 31, 30 di situ-situ aja. Apalagi geopolitik makin panas, jadi bisa aja meningkat di atas 34, 36. Wah, ini bahaya kalau udah mendekati mau ke 4. Jadi tepek pasti akan dinarasi mau naik suku bunga atau gimana ya. Tapi itu pun ada faktor lain ya. Seandainya pasar menilai ya, karena kita lihat gini, kalau misalnya kita melihat bahwa inflasi naik, suku bunga bertahan, jadi emas dapat jadi drop. Kalau saya pasar menilai eh, kiri ya, beda lagi lah. Mungkin dia mulai inflasi udah mau naik, bahaya, jadi lebih serok ke emas juga bisa terjadi. Jadi kita tidak akan tahu ya mereka pilih yang mana. Ya, setiap ada keputusan pasti ada positif ada negatif ya. Cuma kita tidak akan tahu mereka pilih mana, ya kita hanya ikut aja. Oke, nanti juga ada laporan Kanada suku bunga akan bertahan atau gimana. Hati-hati, malam ini sangat volatilitas ya. Habis itu nanti juga ada stok minyak. Jadi perkirakan ada lebih, kalau saya di atas ini minyak ada potensi drop lagi ya. Kalau dia stoknya banyak, minyak itu permintaannya udah mulai berkurang ya. Terus mereka akan lihat jam 1 pagi itu ada risalah rapat OMC ya. Kalau mereka tiba-tiba revisi atau apa, sangat bisa mendorong emas turun, ya emas akan turun. Kalau gak ada apa-apanya, emas akan terlalu didorong se-even. Kalau saya sih lebih memilih ambil sell setelah CPI keluar ya. Kalau saya dia hasilnya di atas 3,4 atau 34, saya ambil sell. Tapi sebelum kalian masuk, kalian harus siapin akun khusus untuk news ya, supaya SN-nya tidak diseret gitu ya. Kalau saya kalian ambil $10, habis itu kalian udah hasil keluar long sell, berarti SN-nya $10. Jadi kalau dia habis berarti MC gitu aja. Lossnya cuma $10, jadi tidak perlu SL lagi ya. Kalau saya kalian pakai akun utama, nanti kalian SL 55 pip, 50 pip, tiba-tiba dia slim pip, akhirnya dia dorongnya sampai 150 pip, gimana? Itu bahaya ya. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat dan bye.